Perubahan besar-besaran sedang terjadi di Mekah. Tahun 2025 ini akan menjadi permulaan transformasi Mekah secara masif dalam rangka diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Muhammad bin Salman akan menjadikan Mekah sebagai Smart City dalam program Visi Saudi 2030. Mekah akan direformasi total. Bangunan-bangunan lama hingga radius 8 km dari Masjidil Haram akan digantikan dengan hotel-hotel mewah dan pusat perbelanjaan modern. Program Makkah Smart City ini akan mengorbankan area seluas 12,5 juta meter persegi. Area yang akan terkena dampak program Makkah Smart City ini adalah Misfalah, Aziziyah, Jabal Nur, dan Awali. Para penduduk Mekah yang biasanya dapat penghasilan dari penginapan dan hotel saat musim haji akan tergantikan oleh pemilik baru. Pemilik baru ini tentunya adalah para investor dan para sultan yang mau menanam investasi dalam program Makkah Smart City. Semua itu ditargetkan rampung sebelum tahun 2030. Dan mulai tahun ini, semua pendatang ilegal akan dibersihkan. Setiap orang yang berada di Mekah harus sesuai dengan tanda pengenalnya. Jika ikamahnya sopir, maka harus bekerja sebagai sopir. Tak ada lagi visa bebas, seperti yang dipakai kebanyakan mutawif dan konten kreator di Mekah. Semua harus berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk selanjutnya, pemerintah Indonesia juga tak bisa lagi mengandalkan para mukimin untuk melayani jamaah haji sebagai petugas haji Arab Saudi. Tentunya hal ini menjadi PR tersendiri bagi Indonesia untuk bersiap sedini mungkin. Jangan sampai gagap atas perubahan besar ini. Segera perbaiki model dan strategi pelayanan haji serta kualifikasi petugas haji. Demi kelancaran dan keselamatan para jamaah haji di Tanah Suci, monopoli Kemenak atas kuota ketua kloter dan pembimbing haji harus segera direvisi. Syarat ketua kloter harus dari pegawai Kemenak dan pembimbing haji harus bersertifikasi dari Kemenak tentu akan mengerdilkan sebagian pihak. Lebih lucunya, syarat bisa berbahasa Arab hanya diutamakan oleh Kemenak, bukan menjadi sebuah keharusan. Tentunya ini sangat riskan dan membahayakan karena saat jamaah ada permasalahan, para petugas haji inilah yang menjadi garda terdepan. Mereka harus bisa bernegosiasi dan berkomunikasi baik dengan petugas Saudi. Jangan sampai petugas haji yang seharusnya melayani malah minta dilayani. Dari tahun ke tahun ada banyak petugas haji yang belum pernah berhaji diberangkatkan ke Tanah Suci. Ini kan sangat lucu dan aneh. Bagaimana dia mau melayani jamaah sedangkan dia malah sibuk berhaji sendiri? Berita tentang transformasi Mekah ini sudah ramai dibicarakan penduduk Mekah dan menjadi trending topik sosial media, tapi tidak pernah diekspos oleh media dari Indonesia. Jangan sampai transformasi ini tiba-tiba menjadi sebuah alasan ketertinggalan pemerintah dalam membenahi pelayanan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Mekah akan berubah, maka kita juga harus berbenah. Demi kebaikan pelayanan jamaah haji, tolong bagikan informasi ini. Saya doakan